Pelajaran agama Islam gue 100 guys, asli muncrat. Jadi kita nggak boleh undang 3.000, maksimal 50% dari jumlah kapasitas gedung. Ini gue bercanda nih, kenapa nggak ketawa? Make upin orang susah payah tapi terus ditutupin masker. Nanti kita juga bakal telepon salah satu MUA di Surabaya, MUA Hits. Hai guys. Oke, ya Allah ternyata kelas. Oke. Welcome back to Maharagung Official YouTube Channel bersama Mbak Sis dan Mbak Dai. Oh, Mbak Dai namamu. Iya, Mbak Dai. Oke. Di video kali ini kita mau ngapain, Mbak? Kita mau ngeteh. Oh, ngeteh. Kita mau Kayaknya ada yang spesial nih. Iya, Apa? spesial karena pakai telur. Enggak. Karena ada aku sih. Gini guys. Enggak. Nah, jadi Emang siapa, Bro? Oke, jadi pagi ini kita mau ngobrol soal new normal dan menanggapi pernikahan baru di era pandemi COVID-19. Nah, kalian tahu nggak COVID-19 itu apa? Virus. Nggak asing kan ya buat netizen Maharagung ini. Ini gue bercanda nih, kenapa nggak ketawa? Jadi aku pingin ngatain sesuatu tentang Jawa Timuran, tapi aku takut kalian nggak percaya, kalian nggak ngeh. Jadi ngeh sih. Oke, jadi emang kita mau ngobrolin soal beberapa tips dan trik, bukan tips dan trik, tapi kita ingin menyampaikan beberapa berita juga tentang adanya new normal dalam dunia pernikahan di pandemi COVID-19 ini. Karena ada beberapa perubahan ya dari yang sebelumnya pandemi hingga sekarang. Nah, sempat beberapa bulan itu kayak kita nggak bisa ngadain pernikahan. Betul banget. Akad nikah juga benar-benar nggak boleh kan? Karena waktu itu KUA sempet tutup karena ya emang kita nggak boleh kumpul. Jadi kita pun ya tahu sendiri kan, kita lockdown beberapa kota, terus PSBB juga. Jadi bahkan KUA tuh menutup adanya pendaftaran pernikahan untuk memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngobrolin soal COVID-19, kita nggak boleh takut loh. Nggak boleh takut sama COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 itu bukan ditakutin, tapi kita mewaspadai itu dan mengantisipasi agar kita tidak tertular COVID-19. Wah, mulutmu cantik juga. Oh iya dong, mulut gue cantik. Ya tapi beneran loh, kita tuh harus takut hanya pada satu. Betul Tuhan, guys. Ya, oke. Pelajaran agama Islam gue 100 guys, asli muncrat. Jadi ini kan udah mulai masa belum new normal ya, kayak masa transisi ke new normal. Gitu kan. Jadi belum bisa atau masih bisa sih untuk ngadain pesta pernikahan gitu. Kalau setauku ini kalau akad masih boleh ya. Nah, sejauh 8 Juni ini kita bahkan udah handle 3 pernikahan atau mungkin 3 akad nikah yang sesuai dan disesuaikan dengan protokol pemerintah yang udah istilahnya udah diterapkan karena memasuki masa transisi new normal. Hanya Maharagung, enggak sih, pasti ada WO lain sih sebenarnya, cuman udah bagian Maharagung aja. Kita membanggakan diri sendiri dulu aja gitu. Oke. Jadi kita punya ada beberapa artikel ya. Kamu ngomong kayak gitu sih? Aku bantu. Ada beberapa artikel guys. Gitu loh, ada beberapa artikel yang istilahnya membahas tentang kehidupan new normal. Jadi beritanya adalah konsep resepsi pernikahan new normal, amplop diganti non tunai. Nah ini. Ya apa guys? Jadi sebenarnya asli mata gue minus bertambah kayaknya. Ini gimana kalau kita maju gini? Kayak jadi kalian coba lihat wajahku tok gitu loh, kayak gitu gimana? Jadi beritanya adalah ini. Oh ini. Kasih bocorannya. Kamu belum baca ya? Ketahuan deh. Ya tapi yang beneran. Nah ini ada teksnya itu di sini ya, tercantum bahwa nanti tidak boleh lagi standing. Kalau standing ya? Kan kami tidak bisa mengontrol orang bergerombol. Tapi kalau sitting itu theater style, round table atau long table, kita bisa membatasi jumlah tamu. Itu bener banget karena memang sebenarnya kalaupun standing itu bisa dibatasi juga kan.
standing dibatasinya kalau misalnya nih gedung dengan kapasitas 3.000, sebaiknya aku ngundangnya berapa sih? 50% dari kapasitas gedung itu wajib. Kenapa? Karena kita nggak boleh undang 3.000 itu kapasitas full dari sebuah gedung. Jadi kita harus mengundang maksimal 50% dari jumlah kapasitas gedung. Keluarga, setamu, semuanya. Semua. Jadi semisal kalau semisal acara gedungnya itu 3.000 tamu nih, memuat 3.000 tamu, tapi kita harus mengundang cuma 1.500. Contohnya kayak kemarin acara akad nikah kita di salah satu restoran di Surabaya ya, itu kapasitas tempatnya ada 50, tapi kita hanya mengundang kurang lebih 20 orang aja. 20 orang 20 aja. orang. Itu sekeluarga juga sama keluarga. tamu juga. Bener. Wow. Terus salah satu hotel juga ini gini ya, jadi kita memberikan informasi kayak gini karena kita kemarin sempat mengalami itu dan kita sudah istilahnya melakukan acara akad nikah dengan ketentuan dan banyak sekali proses, mulai dari ngatur surat-surat, istilahnya apa ya, surat dari KUA ke hotel Kesehatan ke KUA juga pastinya ya. Bener banget. Betul. Jadi setiap orang yang masuk di gedung itu bahkan harus dicek suhu tubuhnya itu. Terus habis gitu kapasitas tempat itu sebenarnya ada 250, tapi kita hanya mengundang kurang lebih 40 tamu total. Jadi dari 250 kita hanya mengundang 40. Itu bisa irit loh budgetnya. Bener. Ini nih, selain konsep di dalam ruangan dari luar pun tahapan tamu menuju ke dalam akan diatur dan berjarak. Termasuk juga hingga ke sesi foto yang tidak boleh berkumpul. Nah, sesi foto. Nah, ini kemarin pengalaman kita. Kalau kalian lihat di Instagramnya Maharagung Organizer ataupun orang-orang yang pengikutnya ya staff-staffnya lah atau tim-timnya, kita foto tuh berjarak tau. Oh serius? Jadi ini mempelainya nih. Kita tuh satu tim, jadi yang handle ada 5 atau 7 lah sama pengawasnya. Iya, jadi satu sana. Bener. Jadi fotonya emang kita sengaja buat berjarak. Jadi kalau mantannya, Mbak. Enggak, karena Kan WO-nya pakai HT nih. Iya, bener. Mantannya nggak pakai HT. Mbak. Oh enggak lah, kita Gitu. tuh harus pakai feel tahu. Jadi ketika mbaknya bilang, Editor jangan ngedit mulutku loh ya. Jahat kalian. Nanti. Enggak, tapi emang beneran Mbak mbaknya itu jangan ketawa dong. pakai feel kalau manggil. Jadi kayak mbak, kita udah terdengar dari hati. Oke. Ya, jadi mbak gitu. Tapi emang tetap bener sih, kita tetap harus jaga jarak gitu. Oke, next berita kedua. Tapi emang bener kok, kalau kalian mau lihat itu di Instagram Haragung juga kita kalau foto berjarak banget. Jadi ada yang duduk depan. Berarti seharusnya kita juga berjarak. Enggak. Oke, Kita lanjut. sudah disemprot Berita yang desinfektan. kedua tuh dimarahin lu ntar. Menikah di tengah pandemi corona ini. Ini 6 gaya. Kamu gimana sih? Sini aku bacain. Menikah di tengah pandemi corona. Menikah di tengah. Ini 6 gaya pengantin wanita pakai masker unik. Wow, masker Ini unik. sumpah ketika ini ya karena gue kerja di wedding organizer. Ketika gue searching atau masuk ke explore dari Instagram, yang keluar adalah manten dan maskernya. Sumpah demi Allah. Maskernya kayak gimana tuh? Macam-macam. Makanya tapi lucu-lucu sih. Dan itu menyesuaikan konsep sama make up dari mempelai. Jadi kayak masker itu adalah salah satu aksesoris yang wajib Untuk saat ini. Untuk pandemi corona bahkan ini. pengantin juga ya. Pengantin juga. Selain make up yang wajib itu masker juga wajib. Masker juga wajib karena masker itu sekarang udah banyak banget modelnya. Kalau kalian lihat itu ada banget yang namanya masker untuk hidung kan. Terus berupa kawat atau apa gitu yang ke bawah. Itu cantik sih sebenarnya. Cantik banget karena apa? Itu sesuai banget sama make up dari mantannya. Dan temanya juga ya. Bener. Jadi Apa kayak namanya? kalau Masker- teman-teman lihat nih, masker tuh kayak- seger. Oh, jadi kalau misalnya biasanya itu kan ada nih kayak akad temanya ada Sunda Siger. Nah, itu disesuaiin sama maskernya, masker Siger. Nah, kayak pantesan gitu. nih cocok kan kuning-kuning. Kuning-kuning. Kalau yang atas kuning yang bawah putih itu baru nggak cocok. Nah, gitu kayak dicocokin Makanya, gitu loh, biar sesuai. Makanya banyak banget model masker yang disesuaikan sama makeup manten, ya kan? Tapi kalau menurutku ya ini cantik banget sih. Cantik Kalau- banget karena banyak udah cantik, coy. Iya sih, kalau aku yang pakai ya biasa. Ya kalau gue yang pakai sih kayaknya biasa aja. Tapi sebenarnya kalau aku nih ya, kalau aku disuruh pakai masker, aku lebih milih masker Kain. kain. Kenapa? Karena
aku juga pengen menunjukkan hasil make upku. Full wajahku yang nggak pakai masker, karena kalau pakai masker yang begini nih yang model besi-besi, gue nggak yakin bisa lepas sendiri. Perlu bantuan ya. Perlu bantuan dari kan kalau pakai WO nanti ada asisten. Iya, kalau WO-nya bisa make upin orang, Bos. Kalau make upnya nggak bisa ngelepasnya gimana gue lepas? Iya. Ya Kan udah. yang masangin MUA. Ya udah nggak usah nikah. Oke, next ini ada kayak masker lagi ya. Oke, ada lagi next nggak model sih? masker lagi. Nah, Oh ini masker kain, masker payet ya tadi yang iya udah kita benar. bahas sih. Sebenarnya banyak yang kalau manten yang pernah kita handle sejauh ini emang kebanyakan tuh maskernya masker kain. Yang dipasang pernah. Klien pada suka masker kain ya. Karena kalau masker kain itu bisa dilepas, gampang banget dilepasnya. Tinggal lepas satu sisi, satunya tinggal lepas. Kalau berjilbab gimana? Jadi kayak Jadi ditali. Jadi ditali kayak di sini. bener. Maskernya itu ada tambahan tali di belakangnya. Oh gitu ya, kayak sama aja kan. Dan sebenarnya warna dari masker itu bisa menyesuaikan sama Temanya yang Temanya. dia pakai waktu itu. Nah, tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir nih, udah cantik-cantik make up, MUA-nya udah. Contohnya nih. Iya, betul betul. Lu baru mikir, gue udah mikir dari tadi. Kayak ya Allah, masa yang aku make up cuma yang dilihat mata doang. Nah. Maskernya gitu kan. Tapi Nggak semua MUA itu bisa jahit gitu loh guys. bener. Iya nggak sih? banget sih. Iya bener. Tapi Medok coy, Iya. aku mau Surabaya ngono sorry lho, aku Sidoarjo Surabaya. malah. Sorry aku Aku sok-sokan deh ngarep di YouTube kok gini. Itu siapa? Iya, cantik anjir. Jadi enggak, tapi emang kita bayangin juga perasaannya MUA kalau semisal gimana rasanya make upin orang susah payah tapi terus ditutupin masker. Nanti kita juga bakal telepon salah satu MUA di Surabaya, MUA Hits. Udah jodoh nih kayaknya. MUA Siapa Hits. nih? Siapa nih? Tapi kerennya MUA ini adalah dia yang make upin, beliau ini juga sekaligus dokter. Wow, Jadi keren banget. dia bisa ngerti gimana, beliau ini bisa mengerti gimana memadukan antara dunia pandemik dan make up yang harus ditampilkan ke mantennya. Oke, berarti dia lebih ngerti ya gimana Sebenarnya. cara menanggapinya. Dan nanti kita bakal cari tahu juga gimana perasaan MUA Wah. yang udah nge-make upin, ngukir. Pelan-pelan, ukir. Kan Yang tau nggak? ditonjolin cuma separuh. Nah, tapi emang bener loh, ngukir alisnya manten itu bisa sampai 1 jam Nah, loh, guys. jangan disia-siakan dan Jangan jangan disepelekan ya. Kalau semisal ini, foundation gampang lah ya, foundation. Itu ada tekniknya loh, Iya lu sih. jangan bilang gampang. Sorry. Enggak, soalnya kalau aku kebiasaan makeup cuma tempel-tempel dong selesai berangkat gue mah. Kalau MUA kan gue nggak tahu. Harus double. Iya, Dia bener. nggak ngerti lah aku. Dan bulu mata tuh bahkan bisa tumpuk 3 loh. Nah, kayaknya netizen udah pada penasaran ya. Iya. Kan? Oke, kita langsung aja telepon Kita ya. langsung telepon aja gimana? Jadi biar kita nggak penasaran dan nggak meraba-raba. Jadi kita tahu perasaan beneran, perasaan dari hati seorang MUA yang ditutupin makeupnya dengan masker. Oke. Langsung kita kita langsung telepon. aja. Yuk teman-teman silakan diteleponkan. Kalau emang MUA ya, make upnya cantik banget. lipstick atau lipstiknya yang glossy sekarang pilihannya udah nggak bisa kayak gitu. Oh, I Karena kan see. bakal takutnya dia nempel di Nempel di masker masker. jadi belepotan. Jadi kalau mereka ngobrol ketawa-ketawa apa segala macam Droplet ya? kasihan juga. Ya kan Iya. dropletnya muncrat-muncrat Muncrat. doang, udah